Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, welcome back to my channel Saupis Aquatic. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tips gimana sih cara menguras total cana red SP lempuyang dan cana red barito. Oke, sebelum melanjutkan ke video, saya minta support dan dukungannya. Pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pokok pembahasan ya. Jadi untuk menguras total tank cana red barito sama red SP lempuyang ya, kita di sini sudah menyiapkan selang ya, selang air, dan di sini juga untuk airnya air sumur ya. Kenapa kita harus memakai air sumur? Karena untuk air sumur itu sangat bagus ya untuk ke cana red barito atau cana maru ya, itu lebih bagus dibanding air PDAM. Tapi kalau misalkan kita menggunakan air PDAM, tentunya kita harus dinapin dulu ya. Karena untuk ke air PDAM, saya rasa kenapa kurang bagus dan harus dinapkan. Jadi untuk air PDAM itu banyak mengandung zat besi dan bisa juga mengandung kaporit ya. Makanya kita kalau misalnya mau ngeras total, kita usahakan harus air sumur. Oke. Dan di sini ada baby cana red SP lempuyang ya. Ini tanknya kondisinya udah keruh banget ya, dan kita perlu WC nih. Lihat posisi airnya udah keruh banget ya. Dan di sini juga ada cana red barito ya. Ini size-nya kurang lebih 20 cm up. Dan ini tanknya memang benar-benar udah keruh banget ya. Nah, untuk cara ngeprogres varian red, kalau saya pribadi biasa suka nge-WC nya itu 2 minggu sekali ya. Kalau nggak 2 minggu sekali, kita bisa 1 minggu sekali, itu lebih bagus ya. Apalagi kalau misalnya kita kasih pakannya itu pelet, karena pelet itu untuk ke airnya itu memang cepat keruh ya. Kita langsung WC aja, posisi tanknya kita kuras total ya. Oke teman-teman, jadi langkah yang pertama kita siapin dulu kantong plastik nih ya. Kenapa kita harus nyiapin kantong plastik? Jadi untuk cara menguras totalnya itu, kita masukin dulu si ikannya ke dalam kantong plastik ya, supaya ikannya terbiasa masuk ke kantong plastik dan terbiasa dengan kondisi air yang baru ya. Apalagi kalau misalnya kita persiapannya buat kontes ya, kita cara ngelatihnya seperti ini ya. Oke, kita coba ikannya itu masukin plastik dulu. Oke, kita matiin dulu posisi lampunya. Matiin dulu posisi lampu. Setelah ikannya udah dikemas nih di dalam kantong plastik, kita siapin selang ya, selang air, kita kuras. Teman-teman, kita masukin air sumurnya ya. Oke teman-teman, setelah kita endapin airnya, kita langsung aklimasi dulu untuk posisi ikannya ya. Nah, untuk aklimasinya kurang lebih 5 menit atau 10 menit ya, cukup. Jadi kita jangan langsung memasukkan ikannya ya, tapi tetap untuk aklimasi itu penting supaya ikannya adaptasi dulu. Oke teman-teman, saya rasa aklimasinya udah cukup ya, dan kelihatan untuk ikannya juga udah mulai aktif nih. Dan ketika kita melakukan aklimasi, diusahakan kita harus mematikan dulu lampunya ya.
supaya si ikannya nggak kaget dan nggak stres juga. Nah, kalau misalnya kapan waktunya kita aklimasi udah cukup. Biasanya kalau misalnya untuk aklimasi, kalau misalnya posisi ikannya udah nyaman kayak gini, dan kita juga lihat kondisi kantong plastiknya ya udah berembun seperti ini nih. Kita coba lepas posisi ikannya. Dan tadi sebenarnya menggunakan background hitam ya, cuman saya ganti di pinggirnya ini saya menggunakan styrofoam ya. Bukan berarti saya nggak ada background, cuman intinya styrofoam ini ya menyerupai cabung lah, supaya si ikannya nanti berkamuflase, supaya posisi badannya itu ada cabung-cabungnya kayak gini. Ini udah seperti cabung ya, jadi memancing ikan supaya kelihatan cabungnya ya. Karena kalau misalnya untuk cana ini seperti bunglon ya, dan di sini backgroundnya tetap warna hitam, dan saya cuma ngerubah posisi pinggirnya doang nih menggunakan styrofoam. Kita langsung lepas aja posisi ikannya. Teman-teman, kita buka posisi karetnya dulu ya. Dan kita masukin cuman ikannya doang ya, karena kebetulan tadi kondisi tanknya sangat keruh banget ya, jadi air yang ada di dalam kantong plastiknya juga keruh banget ya. Makanya kita keluarin doang ikannya nih. Kita paksa supaya ikannya berbalik arah ya. Oke, ini udah lepas nih. Airnya masih tersisa ya yang tadi nih. Ini airnya keruh banget. Kita tunggu sampai ikannya merasa nyaman dulu ya di dalam tanknya. Ketika ikannya udah nyaman, baru kita menyalakan posisi lampunya. Ikannya udah mulai adaptasi ya. Dan ini airnya memang kebetulan untuk air sumur itu emang agak kelihatan keruh ya, tapi ini aman untuk ikan ketika di WC total menggunakan air sumur, itu memang bagus ya. Oke teman-teman, ketika kita udah WC total airnya, kita coba masukin daun kelakai asli Kalimantan ya, dan kelakai kering. Ini tujuannya untuk menjernihkan air dan menstabilkan pH air juga ya. Ini daun kelakainya udah dicuci ya, cuci dulu. Dan ingat, untuk daun kelakainya daun kelakai kering ya. Oke, kita lanjut kuras ikan cana red barito nih. Kita kuras total ya menggunakan air sumur. Nah, untuk cara pengurasan itu sama ya, ikannya harus dimasukin dulu kantong plastik. Oke, biar ikannya nggak stres banget. Dan sebetulnya ketika kita nge-WC total itu bagusnya sih disisakan airnya itu 30% ya. Dan kita ketika progres ikan cana red barito atau cana maru, kalau saya pribadi biasanya suka WC 2 minggu sekali ya. Karena kalau misalkan kita ngasih makannya pelet, biasanya ya timbulnya pasti si airnya itu kotor ya. Dan di sini juga lihat untuk kondisi airnya juga sangat berminyak sekali nih. Kita lihat dari atas nih. Ini mungkin karena udah 2 bulan nggak dikuras total ya, dan mungkin ada faktor juga dari kelakai nih. Tapi untuk ikannya masih aman-aman aja ya. Dan ini posisi cabungnya udah bermekaran banget ya, warna juga mulai naik. Oke, kita coba langsung masukin aja nih ikannya ke dalam kantong plastik, dan ikannya aman. Oke, wih, galak banget nih. Kita bikin tenang dulu si ikannya. Yuk masuk, cus. Oke, ikan aman ya.
Jadi kenapa kita rekomendasikan buat memakai kantong plastik, supaya si siripnya juga nggak robek-robek ya. Kalau misalnya kita pakai sayuran atau jaring ya, dikhawatirkan si ikan itu kondisi anatominya ya bahaya lah, bisa suka robek-robek ya. Kita kasih oksigen ya. Untuk takaran airnya jangan terlalu banyak juga ya, jadi lebih dibanyakin aja oksigennya. Ini kondisi tanknya keruh banget nih, lihat, udah keruh banget. Beda dengan tank yang ini nih. Tuh ya, ini tanknya bener-bener bersih ya. Lihat nih, lihat cabungnya juga udah mulai naik ke atas nih untuk KS ini nih. Oke, kita sebelum sifon tanknya kita ambil dulu nih daun kelakanya ya. Lihat tuh, ini udah bener-bener keruh ya. Dan sebetulnya untuk daun kelaka ini bisa dipakai lagi ya kalau misalnya kita keringkan. Ini bagus juga sih sebenarnya buat ngejernihin air dan menyetabilkan pH ya daun kelaka ini. Oke, kita gosok dulu si tanknya ya, karena ini magnet buat sifonnya juga hilang. Ini kita pakai alat yang seadanya aja ya, tapi ini juga aman kok, bisa bersih ya. Oke, kita bisa menggunakan dua selang ya. Jadi untuk ke selang ini untuk mengeluarkan air dari tank, dan untuk selang ini kita bisa memasukkan air ya, jadi supaya posisi yang kotornya itu terserap ya. Jadi ini untuk ke water out, ini untuk water in. Oke, lihat ini untuk mengeluarkan air yang ada di dalam tank, dan untuk yang ini untuk memasukkan air ya. Karena ini kondisi tanknya itu sangat besar ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang kecil itu intinya bisa kita angkut keluar, kita bisa bersihkan langsung ya. Tapi kalau untuk yang ini susah, jadi makanya kita proses itu water in sama water out. Lihat nih, kondisi airnya keruh banget. A few moments later. Oke teman-teman, ini saya rasa untuk sebrotnya udah lumayan bersih ya untuk cara pengurasannya. Nah, kita masukin air sumur nih. Sini ada 2 galon, bersihkan air sumur ya. Kita langsung masukin aja. Tidak perlu ya. Oke, air sumurnya udah diisi, kita rapiin dulu nih substratnya ya. Ini karena sumurnya nggak terlalu banyak, sengaja ya saya banyakin substrat. Kita tunggu supaya si posisi air yang masih keruh itu ngendap di bawah. Oke, untuk ke posisi tanknya udah lumayan ngendap ya. Kita coba aklimasi ikannya, untuk aklimasi dulu ikannya. Untuk aklimasinya 8 menit cukup ya, supaya ikannya terasa nyaman. A few moments later. Oke, proses aklimasi udah selesai ya, ikannya udah mulai adaptasi. Dan posisi ketika kita aklimasi diusahakan si kantong plastiknya itu harus kelihatan udaranya. Coba keluar ini. Usahakan posisi ikannya dulu ya. Keluar. Ya Allah. Aduh, menggerunya masih terangga ya. Itu nyaman. Nah ya, ada kerusakan ikannya nih.
Jadi kenapa kita harus menggunakan kantong plastik supaya ikannya aman ya. Cuma ini ada sobek dikit ya, mungkin tadi ikannya berontak-rontak ya, berontak-rontak. Lihat posisi cabungnya udah pribadi juga udah kelihatan ya. Nah biasa kalau misalnya untuk red barito ketika di WC total biasanya suka gosong kayak gini nih. Lihat dari atas, lihat nih, kelihatan banget kan si cabungnya. Dan ini ikan yang tadi kita WC total ya, ini jenisnya itu SP lempuyang ya, SP lempuyang. Jadi ini benar-benar beda banget ya sama red barito. Ini si garis babinya juga masih kelihatan ya, tuh. Ini cabungnya benar-benar kelihatan ya, beda dengan air keruh tadi. Dan ketika kita menggunakan air sumur dan memakai kelakai, daun kelakai kering ya, posisi ikan cepat adaptasinya, dan kondisi airnya juga jernih banget nih ya. Nah kita coba kasih daun kelakai ya. Di sini juga saya menyiapkan daun kelakai kering ya. Ini tujuannya itu untuk menyedapkan pH ya, dan memperjernih air juga ya. Untuk takaran ininya kita kasih secukupnya aja ya. Kalau misalnya kita kasih tanknya 60 ke 30, kita bisa kasihnya itu dua ini aja, dua kepala tangan ya. Ini aja secukupnya aja. Nah ini cukup ya. Karena yang bagusnya itu daunnya ya, ya sama rantingnya. Bisa kalau sama rantingnya bikin rusak juga ke posisi sirip ikannya, baik dorsal atau fin anal atau ekor juga. Lihat ketika kita menggunakan air sumur, ikan langsung aktif ya, gak banyak mogok lagi. Karena saya rasa air sumur untuk progres ikan cana red atau cana maru itu sangat efektif ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman tips dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kalau misalnya kalian mau komen aja di kolom komentar, dan saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke, see you, bye bye.